Oke, selamat pagi Sobat Korem Solo. Berjumpa dengan saya Silviazi yang kali ini akan mengajak Anda semua untuk menyimak perbincangan yang luar biasa sekali. Karena kenapa? Kita tahu bersama-sama bahwa saat ini ya sedang ada pembukaan atau rekrutmen lah ya prajurit TNI AD. Dan ini hal yang menarik yang akan kita bahas adalah di mana untuk menjadi prajurit TNI AD ini tuh gratis ya, dan juga tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini yang saya highlight kenapa ini menjadi kalau saya bilang stigma negatif yang liar sekali di luaran sana, dan ini harus dikembalikan lah kepada rulesnya atau jalannya yang benar lagi gitu ya. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas seputar pembukaan atau rekrutmen prajurit TNI AD, di mana kita akan membahasnya bersama dengan Danrem 074 Waras Tratama Kolonel Infanteri Muhammad Ari Yudhistira SIP MI Pol M Han. Kita akan membahas topik yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Ini Pak Danrem, selamat pagi. Selamat pagi. Apa di kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Senang sekali nih saya berkesempatan untuk berbincang sama Pak Danrem, karena saya semalam suntuk itu berpikir, aduh takut nih kalau salah. Iya serius Pak, saya kalau salah gimana ini gitu ya. Karena kan kalau kita sudah berbincang dengan TNI atau anggota lah ya, setidaknya kan harus wibawa Pak. Harus jaga image Pak gitu ya. Enggak lah. Manusia kan tempatnya salah. Yang enggak salah itu cuma malaikat sama nabi aja, iya. Pak. Betul sekali. Saya suka itu. Jadi enggak ada push up ya Pak ya? Oh, enggak ada. Aman ya Pak ya? Nah, kalau ini bisa diwakilkan sama anggota saya push up-nya. Ada Pak, ini di depan saya Pak. Siap salah gitu ya. Oke, kita akan berbincang di kesempatan kali ini Pak Danrem terkait dengan menjadi prajurit TNI AD yang di mana selama ini stigmanya harus ada ordal. Pertama, betul. Harus ada uang. Kedua, ketiga, pokoknya buntutnya panjang. Nah, kali ini kita akan meluruskan hal-hal tersebut nih. Betul ya Pak Danrem ya? Benar banget. Nah, kalau begitu tentunya kami mengundang Anda juga Sobat Korem Solo untuk tetap terus bersama kami untuk menyimak perbincangan yang luar biasa. Kurang lebih selama 30 menit ke depan lah ya gitu. Oke, nah langsung saja nih Pak Danrem terkait dengan rekrutmen prajurit TNI AD di Kodam 4 Diponegoro. Seperti apa untuk mengawali perbincangan kita? Oke, terima kasih Mbak. Jadi pada saat ini TNI Angkatan Darat ini sedang besar-besaran rekrutmen karena sesuai dengan program Astacita dari Bapak Presiden untuk memperkuat salah satunya di bidang pertahanan. Rencananya kita akan mendirikan beberapa batalion teritorial pembangunan yang tentunya membutuhkan banyak personil untuk mengawaki batalion tersebut. Nah, batalion teritorial pembangunan ini lebih difokuskan kepada membantu ketahanan pangan. Jadi di dalamnya nanti ada kompi peternakan, pertanian. Itulah kenapa saat ini kita membuka rekrutmen besar-besaran, Mbak. Ribuan orang kita rekrut seluruh Indonesia. Harapannya pemuda-pemuda Indonesia yang masih punya jiwa patriot mau bergabung dengan kami. Harus bergabung nampaknya ya. Karena ini panggilan untuk putra-putri kalau saya bilang ya. Iya, Karena kan betul, ada bintang juga ya. Betul, putra-putri terbaik bangsa ya, tentunya untuk menjaga bangsa. Betul. Betul ya. Jaga. Oke. Artinya kalau prosesnya sendiri seperti apa sih, Pak? Kalau bisa dijelaskan? Jadi saat ini kita sudah mulai membuka pendaftaran online. Mulai dari pendaftaran online, kemudian verifikasi, setelah itu nanti ada pendaftaran ulang, kemudian baru lanjut melaksanakan seleksi-seleksi yang ada. Jadi seleksinya macam-macam, Mbak. Itu mulai ya mungkin adik-adik, teman-teman juga banyak yang sudah tahu, ada mulai dari seleksi kesehatan. Itu baik darah, jantung, paru-paru semua dicek kita, Mbak. Overall biasanya ada di rumah sakit medical check up namanya. Medek gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga ada tes psikologi. Psikotes tadi. Ya, psikotes. Terus ada mental ideologi, ada jasmani. Jadi ada berbagai macam aspek, Mbak. Termasuk ada kalau untuk bintara mungkin
akademik ya, terutama benar sama perwira PK, Perwira perwira PK. prajurit karir Mbak. Ya, itu dia juga ada akademik. Tapi kalau Tamtama tidak ada, hanya administrasi saja terkait dengan mungkin rapot-rapotnya apa segala macam kayak gitu. Karena Mbak. ada batas nilai juga, Betul, setahu saya. betul. Nah, jadi dia karena banyaknya elemen seleksi ini Mbak, tentu harus lulus di semuanya, nggak bisa cuma salah satu. Misalnya begini, loh, saya larinya nih lebih kenceng dari dia, kok dia masuk saya enggak. Nah, mungkin dia gagal di bidang lain, entah di kesehatan, di mental ideologi, atau di psikologi, ya seperti itu Mbak. Dan menjadi seorang prajurit itu tidak apa ya Mbak ya, kan kita tahu semua pressure pekerjaan itu sangat-sangat tinggi. Iya, betul. Jadi seseorang yang direkrutmen tuh harus memiliki kesiapan baik fisik maupun mental. Kemudian secara psikologis juga dia harus siap. Oke. Makanya kenapa tinggi dan berat badan harus ideal ya. Tadi Betul. kata Pak Danrem juga, gimana kalau misalkan over, gemoy-gemoy gitu, lari-lari gitu ya. Iya Mbak itu. Karena gini Mbak, kalau misalnya badannya agak overweight atau biasanya kan kalau kita overweight itu pasti penyakit juga banyak kan Mbak ya, biasanya gitu. Makanya diperlukan medek tadi ya, medical check up tadi ya. Iya, Oke, betul, oke, Mbak. oke. Oke, nah tadi kita sudah ke tahapan-tahapan. Pastinya tahapannya ini akan panjang. Ya. Rekrutmen ini betul ya. Betul, Kalau Mbak. boleh tahu, pembukaannya itu dari kapan sampai kapan? Bapak kira-kira hafal tidak? Nah, Pembukaan. kalau untuk Rekrutmen? Tamtama ya, ini sudah dibuka pendaftaran online tuh sejak tanggal 11 September kemarin sebenarnya Mbak. Tapi tenang saja, masih ada waktu sampai 23 Oktober. Oke, artinya untuk Pendaftaran tingkatan online. pendaftaran online. Untuk Tamtama. Tamtama only ya? Ya, Tamtama only. Dibedakan? Bintara ada lagi waktunya. Beda Mbak, beda. Oke. Kita pisahkan khusus yang Tamtama. Administrasinya seperti ini, khusus Bintara administrasinya seperti ini, kemudian alokasi waktunya tentu juga kita pisahkan. Pisahkan biar nggak bentrok ya. Betul. Kalau misalnya nih, Ya. misalnya daftar Tamtama nggak lulus, terus Bintara gitu, nggak bisa? Atau harus salah satu kan kalau misalkan? Harus salah satu Mbak, karena waktunya kan bersamaan, hampir bersamaan seleksinya Mbak. Kecuali begini, misalnya tahun ini daftar Bintara nggak lulus, tahun depan dia daftar Tamtama, ya itu bisa. Range waktu yang berbeda itu tidak masalah. Kalau misalnya dia tidak lulus atau dia daftar Tamtama nggak lulus, kemudian dia daftar Bintara, itu. Tapi di waktu yang berbeda, range waktu yang lain. Oke, tapi kalau saat ini dia nggak bisa karena kan berdekatan gitu ya waktunya ya. Betul Mbak. Oke, luar biasa. Itu yang Tamtama tadi ya Mbak ya waktunya Oke. ya. Nah, kalau untuk yang Bintara itu waktunya dari tanggal 11 sampai 9 Oktober. Nah, Bintara ini lebih pendek. Kalau sekarang sudah tanggal 29 berarti tinggal 10 hari lagi untuk pendaftaran. Oke, artinya sampai awal Oktober aja ya? Iya, 9. yang Bintara PK Mbak, tanggal 9 Oktober. Karena habis itu kita harus mulai seleksi sampai dengan pelaksanaan pendidikannya nanti Mbak. Di akhir tahun ini. Oke, di akhir tahun ya. Oke. Iya. Nah, tadi persyaratan kalau nggak salah kan ada persyaratan juga Ya, ya. betul, Jadi Mbak. siapa tahu ini nih ada saudara, kerabat, keluarga dari Sobat Korem Solo yang mungkin ini masih punya waktu Pak Danrem untuk menyiapkan Betul. persyaratan-persyaratannya gitu ya. Betul. Siapa tahu. Nah, mungkin Pak Danrem bisa jelaskan sedikit persyaratan umumnya saja. Umumnya untuk Tamtama atau Bintara mungkin. Kalau secara umum Umum aja. udah tentu hasil pendidikan sebelumnya Rapor Mbak ya. rapornya itu, kemudian hasil ujiannya ya, seperti itu harus ada KK kan kayak gitu. Itu udah pasti ya Mbak ya, Iya. SKCK, terus Kalau nggak ada bingung Kak. KTP ya kan pasti udah punya KTP dong, nggak mungkin di bawah umur kan gitu. Ya yang jelas sudah cukup umur lah gitu. Kemudian mungkin biasanya ada surat persetujuan dari orang tua juga Mbak. Gitu. Oke. Nah, saya dengar nih terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Ya. Ini ya, ada Mbak. penambahan umur. Ya. Itu dampaknya kemana aja sih Pak Danrem? Karena penasaran dong otomatis kan gitu lah. benar, Apakah benar, memang Mbak. hanya yang untuk pensiunan saja atau mungkin penerimaan juga berdampak nih ke umur Ya. gitu? Nah, jadi karena ada penambahan umur tadi, kan kita juga ada perluasan satuan tadi ya Mbak ya, pengembangan organisasi di tubuh TNI. Otomatis kita membutuhkan personil untuk mengawaki setiap satuan-satuan tersebut. Nah, kalau misalnya masih menggunakan undang-undang yang lama, tentu nanti kita akan selalu terus mengejar
jumlah personil untuk memenuhi kuota di masing-masing satuan. Nah, tapi dengan adanya perubahan undang-undang ini dan pengembangan organisasi, maka yang pensiunnya kan semakin mundur nih. Jadi dia masih bisa tetap memberikan pengalamannya di satuan kepada yang junior-juniornya, yang muda-muda. Nah, dan yang muda-muda ini juga kita rekrut sebanyak-banyaknya. Itulah kenapa kita buka, Mbak, dari 22 tahun tadinya batasnya menjadi 24 tahun. Iya, 24. Supaya lebih banyak lagi peluang kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk bisa mendaftar. Gitu, Mbak. Karena kita mau memenuhi kuota ini juga. Wah, luar biasa ya. Jadi ini dibuka secara besar-besaran tahun ini saja atau mungkin tahun depan juga? Tahun depan juga. Tahun depannya lagi juga, Pak? Iya. Depannya lagi juga. Belum tahu juga. Cuma yang jelas gini, Mbak. Gimana? Yang jelas harus persiapan. Ya betul sekali, itu dia ya. Sama lah kayak kita lulus SMA mau ikut apa ya sekarang ya. Kalau dulu saya UMPTN tuh, Mbak. SMPTN kalau nggak salah sekarang. Orang-orang dibilang milenial saya malu juga gitu ya. Kayaknya generasi X gitu. Saya nggak berani komentar. SMBPTN ya gitu. SMPTN kayaknya. Iya, saya nggak tahu lah. Kan orang pasti belajar serius, mempersiapkan diri. Nah, cuman kalau mau masuk universitas dia hanya menyiapkan akademik saja kan gitu. Yes, betul. Nah, tapi kalau untuk masuk menjadi seorang prajurit TNI dia harus menyiapkan semuanya. Dia harus siap fisiknya, dia siapkan psikologinya, dia cek kesehatannya. Jangan ujuk-ujuk datang daftar, ya kan? Habis itu berharap dia lulus kan begitu kan? Karena ini namanya rekrutmen, tentu ada seleksi dan di dalam seleksi pasti ada namanya kompetisi. Ya. Kan gitu ya, Mbak ya. Kalau ada kompetisi pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Betul. Kalau mau lulus ya persiapkan diri semaksimal mungkin. Sama seperti misalnya kita pengen masuk misalnya Universitas Bonafit, Universitas Negeri, UI, UGM atau di Solo ini ada UNS. Teman-temannya adik-adik pasti juga persiapannya mati-matian, dia belajar mati-matian supaya mereka bisa diterima di universitas tersebut kan. Nampaknya pagi, siang, sore, malam belajar ya. Betul. Itu enggak jadwal nonton malam minggu itu udah nggak ada semua. Udah hilang ya. Itu sudah. Oke, tapi kalau boleh kasih trik atau tips lah ya untuk supaya kepada calon-calon prajurit yang nanti akan ikut rekrutmen gitu. Apa yang harus dan paling dipersiapkan oleh para calon prajurit ini? Fisik kah? Atau mungkin apakah? Ini saran dari saya untuk adik-adik ya. Jadi kalau misalnya memang udah niat mau masuk tentara, persiapan tuh bukan hitung bulan tapi setahun. Jadi misalnya nih naik kelas 3 nih, 3 SMA gue pengen masuk nih jadi tentara. Nah, itu udah mulai. Pertama yang perlu dilakukan sama dia itu melakukan medical check up. Medik dulu. Itu bisa dilakukan juga di sini. Di mana di RST Slamet Riyadi. Atau di DKT terdekat. Biasanya DKT atau rumah sakit tentara nih. Kalau misalnya ada adik yang tahu, nah di situ mereka menyediakan fasilitas untuk medical check up. Jadi di situ bisa tahu apa saja kekurangannya. Misalnya mohon maaf nih giginya bolong, bisa ditambal atau memang harus dicabut kan begitu. Matanya minus atau apa gimana? Ya, gitu juga sama. Kayak gitu. Misalnya ada kekurangan varises gitu kan. Varises itu yang biasa di kaki. Itu loh, Mbak. Itu kayaknya cewek-cewek takut ya. Cowok juga takut. Ternyata ini juga takut ya. Sama, Mbak, saya takut, Mbak. Biasanya kalau udah varises itu karena berpengaruh ke seleksi kesehatan, Mbak, biasanya. Seriously? Iya. Itu akan mengurangi nilai, Mbak. Nah, di situ nanti begitu sudah medical check up, kita tahu nih kekurangan kita di situ. Misalnya gigi bolong, ya udah ke dokter gigi. Jadi ada waktu kan, makanya saya bilang setahun. Ada spare, apa yang perlu kasarnya di permak, dibengkelkan gitu kan. Kita bengkelkan dulu sehingga ada spare waktu sisa dari setelah misalnya pengobatan untuk persiapan fisiknya. Itu tadi kesehatan nih ya. Kemudian fisik. Boleh dong saran lagi nih dari Padan Rem, kira-kira apa sih supaya juga calon-calon prajurit ini lebih siap lagi nantinya gitu kan. Kalau fisik ya, Mbak, ya biasanya lari pasti dong. Renang iya harus bisa. Kalau renang biasanya banyak, ada di sini juga banyak kan. Nggak harus muterin pantai dulu ke Jogja gitu kan. Enggak kan. Nanti bawa ombak, Mbak, jangan juga, Mbak. Nanti beda lagi gitu ya. Oke. Renang ya. Kalau Garjas itu kita ada lari, sit up, lari pull up
sit up, push up, shuttle run. Shuttle run tuh yang lari angka 8. Oh gitu. Nah itu tipsnya tuh, angka 8. Selama ini angka berapa? Angka 1 kan? Satu iya, terus gitu kan? Sprint aja gitu. Betul kan, sprint kan? Nah sekarang ada lagi Mbak. tipsnya. Oh 8, itu dites juga? Betul. Terus push up yang benar seperti apa, sit up yang benar seperti apa, itu saya yakin di YouTube banyak sih contoh-contoh gitu. Saya sempat lihat juga banyak yang ngasih contoh, push up yang benar seperti ini, pull up yang benar seperti ini, teknik latihannya seperti apa, itu di YouTube banyak. Silakan adik-adik bisa lihat, belajar situ. Kalau misalnya nggak kuat sama sekali pull up, ada teknis-teknisnya, mulai menggantung 1 menit, menggantung 2 menit sampai menggantung 3 menit, baru mulai naik 1 menit lagi, naik lagi 1. Banyak cara-caranya, itu banyak Mbak, tinggal belajar aja dari situ. Yang penting mau belajar. Yes, ya betul. Kan? Dan persiapannya yaitu persiapannya nggak cuma bulanan aja, tapi bulanan kayak gaji ya. Iya Mbak. Bulanan pokoknya persiapan. Iya, jangan 2 bulan mau tes dia baru persiapan. Wah ya kalah sama yang udah setahun 2 tahun persiapan kan Mbak, pasti. Oke, baik. Oke, luar biasa, itu semoga bermanfaat ya. Tips-tips atau saran dari Pak Danrem langsung. Jadi yang satu yang dinotis adalah mungkin lari angka 8 tadi itu ya. Itu notis mungkin ya. Saya lanjut lagi. Ini terkait prosedur penerimaan atau prosedur rekrutmen. Selama ini ya yang kita tahu ya. Aduh, saya udah gak enak nih kalau udah ngomong. Baik, gak apa-apa Mbak. Karena omongannya gini, stigma di luaran sana ini yang memang menjadi penting dan juga fokus kita di pembahasan kali ini adalah di mana ya pungli lah. Saya mau ngomong, saya takut disetrap, tapi enggak lah ya, aman, ada yang gantiin saya. Kita paham banget itu. Ada yang siap salah soalnya. Oke, jadi beredar di luaran sana, dan saya juga salah satu pemain media sosial TikTok itu memang ada rame sekali, sampai ada kasus loh Pak Danrem, orang tuanya sudah menjual sawah, dijanjikan untuk menjadi anggota TNI prajurit lah, intinya dia pahamnya prajurit pahamnya prajurit, tapi ternyata sudah jual, bandanya hilang, nggak bisa masuk. Katanya saya dulu disuruh bayar sekian, tapi ini real loh, di daerah pelosok pun masih terjadi. Jadi kita bicara real juga begitu ya. Katanya ada harus biaya atau gitu, nggak mungkin lolos karena nggak ada orang dalam, susah lah gitu misalnya. Nah, ini monggo dong diklarifikasi nih Pak Danrem. Jadi gini Mbak, sebenarnya dalam rekrutmen ini kita purely free. Gratis, tidak ada bayar, tidak harus ada orang dalam selama dia bisa memenuhi syarat. Kalaupun misalnya ada gini Mbak, jadi saya lupa ya, ada itu istilahnya. Cuman kalau kita bilang, kalau saya pribadi bilangnya itu nyanggong gitu loh Mbak. Apa itu? Jadi ada oknum, nanti kan dia tahu nih yang seleksi siapa aja ya kan, panitia dia hubungin. Seleksi. Ya kita belum tahu ya, apakah dia bagian dari panitia atau apa. Nggak boleh seuzon. Nah biasanya nanti dia ngubungin nih, yang seleksi dihubungin. Pak, kalau mau masuk nih bayar 100 gitu kan, bayar 100 juta. Nanti kalau nggak masuk saya kembaliin deh, dia bilang gitu kan. Iya betul. Dia hubungin 10 orang. Dia hubungin 10 orang. Nah ternyata dari 10 nih, habis dia kumpulin duitnya, udah dia diam aja Mbak, nggak ngapa-ngapain, dia diam aja. Tapi duit udah dipegang dia kan, misalnya gitu ya. Nah nanti ternyata masuk 5 nih, masuk 5 orang. Nah kalau 5 orang ini masuk, berarti uang diambil sama dia dong. Iya, sisa 5 dong. 5 nggak masuk, dikembaliin sama dia memang. Cuman karena nanti alasannya udah ada administrasi apa segala macem, dia bilang 5 juta misalnya, 95 juta dikembaliin. Oh yaudah nggak apa-apa, gitu kan. Nah 5 kali 25 kan, udah dapat berapa dia? 525. Padahal nggak ngapa-ngapain Mbak. Enak banget ya. Oh iya, makanya jangan sampai tertipu gitu ya. Mau dia tentara, mau dia ASN dari pihak kita, kalau misalnya memang ada yang seperti itu, laporkan kepada kami. Artinya ini rekrutmen tahun ini, saya bisa katakan begitu ya, Pak, karena ini mungkin baru digaungkan saat ini begitu ya. Lebih terbuka dan transparan. Iya dong Mbak. Sebenarnya selama ini kita terbuka dan transparan, nggak ada itu. Dan kalau misalnya memang ada, kita buka aduan Mbak. Nanti misalnya ini ada, silakan aja hubungi kami di 081 31
050074. Oke, itu tadi. Seandainya ada yang penyimpangan dan sebagainya, ada yang nawarkan, hubungi kami Mbak. Pasti akan kami tindak lanjuti. Saya dengan tegas dan serius menyatakan saya akan menindak tegas orang-orang yang berusaha bermain di rekrutmen ini. Iya. Dan itu juga sudah menjadi komitmen Pangdam kami, Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Acirudin. Karena bagaimanapun dengan oknum-oknum tersebut pastinya mencoreng juga nama TNI AD. Betul ya kalau apa yang dia lakukan begitu ya? Kalau mencoreng pasti Mbak, tapi yang saya takut adalah kualitas. Dampaknya terhadap organisasi dalam jangka waktu 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Ya. Kalau ini terus dibiarkan, yang akan rusak adalah organisasi kami. Kualitasnya nanti yang ada di dalam tadi. TNI kita ini benteng terakhir negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Wow, ini Seperti statement itu, yang luar biasa sekali. Nah, ini yang diharapkan tidak hanya karena masalah-masalah ini, tapi ya itu berdampaknya kepada kualitas dari TNI tadi ya, yang nanti malah diragukan gitu, karena selama ini kan TNI dikenal sebegitu dekatnya dengan masyarakat gitu ya. Oke, baik. Ini sedikit mungkin terkait dengan harapan. Harapan kedepannya dari Pak Danrem sendiri seperti apa terkait dengan rekrutmen yang ada, yang berjalan mungkin seperti apa Pak? Harapan saya seluruh pemuda Indonesia yang memenuhi persyaratan tadi bisa ikut mendaftar semuanya. Kita akan laksanakan seleksi yang adil, jujur, fair, ya, sehingga yang lulus memang lulus, yang tidak lulus ya berarti memang tidak lulus. Kan seperti itu. Jadi lebih fair. Tapi harapan kami juga adik-adik persiapkan diri sebaik mungkin. Jadi saya sendiri dulu pas mau masuk tentara juga persiapan saya lama Mbak, setahun Mbak, untuk daftar itu. Nah, saya harapkan juga adik-adik jangan hanya modal datang daftar udah gitu, enggak, persiapan diri sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya memang tadi ada penyimpangan lain sebagainya, silakan laporan ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi tolong disertai juga dengan bukti. Nah, ini artinya ini menjangkau juga untuk daerah-daerah pelosok, karena kalau daerah-daerah kan yang sering terjadi adalah korbannya adalah yang di pelosok Pak. Betul. Nah ini yang menjadi perhatian, betul ya? Iya, betul. Makanya kemarin saya sudah sampaikan juga ke para Dandim, kemudian ke para Babinsa dan Ramil, tolong jelaskan ke anak-anak kita di desa-desa, apalagi Babinsa, desa binaannya, tentu kalau ada anak muda di situ yang masuk tentara kan juga dia juga seneng gitu Babinsanya. Iya dong. Nah, sampaikan ke mereka tidak ada hal-hal seperti itu dan akan saya tindak tegas. Makanya nanti begitu pendaftaran pasti akan selalu diambil terlebih dahulu, apakah oleh Korem, pihak Korem atau pihak Kodam, akan kita sampaikan di awal-awal nih bahwa tidak ada hal-hal yang sifatnya menyimpang selama pelaksanaan rekrutmen, dan bila ada laporkan kepada kami, sertai dengan bukti sehingga bisa segera kita tindak lanjuti. Kan tetap aja negara kita negara hukum ya Mbak ya, semuanya harus ada data, fakta, bukti-bukti sehingga kami bisa menjerat orang-orang yang nggak jelas ini gitu Mbak. Saya sebenarnya gregetan gitu Mbak sama orang-orang ini Mbak. Saya kok jadi takut ya? Bapak yang bilang gregetan, saya jadi takut. Saya takut habis ini saya langsung disuruh push up gitu loh. Saya gregetannya sama orang-orang yang nakalin gitu loh. Yang nakal tadi ya. Pengen jitak gitu Nah Mbak. itu, kalau ketemu mau diapain Mbak? Saya jitak Mbak. Dalam konteks tertentu bisa dipecat Mbak. Oh ya? Ya. Oh ya, karena kan sudah menyalahgunakan jabatan ya? Betul. Betul ya? Penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Nah, kembali lagi Sobat Korem Solo, nanti kalau misalnya Anda menemukan begitu ya kasus-kasus yang tadi sempat dibicarakan oleh Pak Danrem, bahwa misalnya ada yang tidak sesuai dengan prosedur, ada yang misalnya mengatasnamakan TNI begitu ya, untuk meminta dana dan lain sebagainya, atau menjanjikan apapun itu, Anda bisa simpan nomor WhatsApp yang nanti akan kita tampilkan di bawah layar sini ya, nanti Anda bisa hubungi langsung. Lebih baiknya Anda save dulu aja, siapa tahu nanti membutuhkan
Kan kita nggak ada yang tahu begitu bisa ya. langsung di WhatsApp dihubungi gitu. kita. Ini 24 hour atau gimana nih? 24 hours, 24 hours dong Mbak. Karena WhatsApp kan nggak 12 jam kerja ya Mbak. Ya dia tuh terus buka itu Mbak WhatsApp itu. Cuma harapan saya, saya meminta tolong juga kepada seluruh masyarakat, kepada publik, tolong bersama-sama kita jaga TNI kita. Salah satunya ya seperti ini, misalnya ada penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan landasan hukum, tolong kita dikasih tahu supaya bisa kita perbaiki. Saya yakin masyarakat Indonesia ini masih cinta sama TNI. Salah satu wujudnya seperti itu, dan pasti kami akan tindak lanjuti karena saya sendiri juga cinta dengan TNI. Wah, luar biasa sekali. Berikan dulu closing deh. Wah, luar biasa. 1.000 orang yang ada di studio ini. Oke, nah pastinya saya cuma mau ada statement penegasan lagi dari Pak Danrem terkait dengan bahwa penerimaan prajurit TNI AD itu gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Monggo Pak. Oke. Jadi kepada seluruh masyarakat, baik di wilayah Solo Raya maupun di seluruh Indonesia, kita yakinkan bahwa rekrutmen TNI AD baik Caba maupun Cata itu tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi semuanya free, gratis, dan sesuai dengan mekanisme serta sistem yang sudah kita tetapkan. Selama Anda eligible, selama Anda memenuhi syarat, tentu pasti akan kita terima. Demikian Mbak. Oke, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan yang luar biasa ya ke Pak Danrem yang sudah meluangkan waktu pagi-pagi. Macet nggak Pak? Alhamdulillah Solo nyaman, damai, tidak ada macet. Tadi kesini pakai tatot put-put nggak Pak? Oh enggak dong. Enggak ada, aman ya. Mbak. Karena saya sendiri nggak nyaman loh Mbak pakai gitu. Iya Mbak, serius? betul. Ini serius? Iya, karena saya nggak bisa tidur Mbak. Nggak bisa tidurnya karena apa? Karena tututnya itu kan ada suaranya itu kan ganggu saya. Oke. Udahlah nggak usah lah, aku nggak iso turu gitu. Oh gitu, oke. Jadi artinya mencontohkan hal yang baik ya. Oke, wah luar biasa. Pokoknya saya ada 2 jempol, ada 4 sih. 2-nya nggak kelihatan Pak. Pokoknya luar biasa semuanya untuk Bapak. Terima kasih Pak sudah hadir di perbincangan kita untuk menjelaskan kepada Sobat Korem Solo pastinya ya terkait dengan ya ini menjadi prajurit TNI AD itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan kapanpun ya gitu ya. Oke, dan demikianlah akhir dari perbincangan kita bersama dengan Komandan Korem 074 Waras Tratama Kolonel Infanteri Muhammad Ari Yudhistira SIPMI Pol M Han, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye.